Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah, karena berkat limpahan rahmatnya kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sanak kerabat, para sahabat, dan semua pengikut setianya. Hadirin yang kami hormati, perkenankan kami membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, inti acara. Dan yang keempat, penutup. Untuk menyingkat waktu, kita mulai acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah acara pada hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa agar acara ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Menginjak acara berikutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Pelaksana kepada Ibu Suparmi SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah semata, yang pada pagi hari ini telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri acara podcast Esamo dalam keadaan sehat dan bahagia. Selawat salam mari senantiasa kita sanjungkan pada uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad SAW, yang kelak akan kita harapkan syafaatnya. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang berbahagia, mohon izin saya menyampaikan beberapa patah kata sebelum acara podcast Esamo ini dimulai. Di awal sambutan ini saya ingin menghaturkan banyak terima kasih kepada yang pertama, Bapak Mujafar SPD MPD selaku Kepala Sekolah sekaligus penanggung jawab acara ini, yang telah memberikan kesempatan kepada kami guru pengampu PKBU untuk melaksanakan acara podcast sekaligus berkenan hadir dalam acara ini. Yang kedua, Bapak Widianto SPD selaku Wakasarpras, Bapak Ahmad Farhan SPD selaku Wakakesiswaan, dan tim IT Esamo yang telah membantu mempersiapkan segala sesuatunya sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga, terima kasih juga untuk Bapak Ibu pengampu mapel PKBU yang telah memberikan dukungan dengan sepenuh hati. Yang keempat, terima kasih juga untuk Mas Irfan selaku narasumber yang telah berkenan hadir untuk memenuhi undangan kami dan berbagi resepnya untuk hari ini. Yang kelima, terima kasih juga untuk anak-anakku yang telah tergabung dalam kepanitiaan, yang telah bekerja dengan sepenuh hati. Dan yang terakhir, terima kasih juga untuk semua yang telah berkenan hadir dalam acara ini. Hadirin yang berbahagia, acara podcast kewirausahaan ini adalah acara podcast perdana di SMA ini. Harapan kami, dengan adanya podcast kewirausahaan ini akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada para siswa Esamo. Jangka pendeknya, agar mereka memiliki jiwa dan mental wirausaha. Jangka panjangnya,
tentunya untuk mewujudkan wirausahawan muda. Dan program ini insya Allah akan terus berlanjut untuk kedepannya. Oleh karena itu, saya sangat mengharap dukungan penuh dari semuanya agar program ini bisa terlaksana dengan lebih baik. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan yang kedua dari Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati Bapak Mujabar SPD MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan anak-anakku yang saya cintai. Samo. Ulangi. Ayo. Oke. Samo. Kita untuk kita semuanya. Terima kasih. Anak-anak yang semangat ya. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai dan narasumber yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah berkat kerja keras dan kerja cerdas kita, insya Allah mulai hari ini kita akan melakukan podcast secara rutin tentang kewirausahaan dengan tujuan seperti yang Bu Parmi ceritakan tadi. Kita harus mempunyai mental dan jiwa wirausaha. Mau jadi apapun kita harus mempunyai mental dan jiwa wirausaha. Itu adalah yang kita inginkan. Besok setelah lulus, Anda memilih perguruan tinggi bukan karena ketika Anda mempertimbangannya adalah agar besok ketika lulus menemukan pekerjaan yang banyak, atau ketika lulus nanti mana yang peluang usaha peluang pekerjaannya paling banyak. Tidak karena itu, tetapi saya berharap, kita semua berharap mulai merubah pola pikir kita. Ketika kita besok lulus, kita memilih perguruan tinggi dengan landasan apa? Passion kita masing-masing ya. Saya sukanya di misalnya fashion, maka silahkan melanjutkan ke perguruan tinggi yang berkaitan dengan fashion. Saya sukanya beternak, maka silahkan melanjutkan ke perguruan tinggi ke peternakan. Karena ketika kita sekarang melihatnya, oh mana sih jurusan yang kira-kira nanti lulus longgar, lowongannya banyak, kita berpikirnya sekarang lowongannya banyak, ternyata nanti ketika kita lulus masuk ke jurusan itu, lowongan-lowongan itu sudah diisi oleh kakak-kakak kelas kita akan terombang-ambing dan lapangan pekerjaan semakin lama semakin sempit. Maka kita harus berani berwira swasta, berwirausaha, dan apapun pekerjaan kita nanti tetap saja kita harus mempunyai mental wirausaha. Yang paling penting adalah kita mempunyai mental wirausaha. Sanggup ya? Sanggup ya? Sanggup. Kita gembleng bersama-sama dengan guru-guru kewirausahaan hebat kita, dan saya yakin kita bisa. Anda menjadi polisi yang bermental wirausaha. Anda menjadi guru yang bermental wirausaha. Mental wirausaha itu seperti apa? Nanti biar dijelaskan oleh guru-guru kalian. Anda menjadi seorang peternak yang mau bermental wirausaha, tidak cuma bermental kuli gitu saja. Saya harapkan itu semua. Anak-anakku yang saya cintai, saya punya harapan besar pada Anda semua, dan mohon mari kita song-song harapan-harapan itu dengan sebaik-baiknya. Saya menginginkan 10 tahun lagi Anda sudah sukses, saya bertemu dengan Anda dan saya katakan terima kasih, Anda sudah sukses. Sanggup? Sanggup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
acara yang ketiga yaitu inti acara. Kami persilahkan kepada host untuk memandu jalannya Esamo Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ayo dong semangat lagi. Selamat pagi teman-teman. Nah, baru dong semangat. Ini masih pagi loh, walaupun berpuasa kita harus semangat. Nah teman-teman, kembali lagi nih, aku Zahira dan di sini aku nggak sendirian nih. Di sampingku ada kakak-kakak wirausahawan muda yang sukses. Kalian penasaran nggak sih sama dia? Penasaran nggak? Oh nggak semangat sih, penasaran nggak sih? Iya penasaran. Nah kali ini di acara Esamo Podcast dengan tema membangun jiwa wirausaha muda bersama wirausahawan sukses. Nah teman-teman, kalian tahu nggak? Konon katanya kakak di sampingku ini adalah alumni dari SMA ini loh, SMA Negeri 1 Mojolaban. Kita sambut dulu dong. Halo Kak Irfan. Ya, selamat pagi buat teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Irfan Haikal Wiranto. Saya lulusan tahun 2018. Ya. Wah, tahun 2018 ya Kak. Wah, masih baru-baru sih. Nah, teman-teman, ini kita langsung mulai aja ya kan, karena udah pada penasaran. Nah, tips-tips jadi wirausahawan yang masih muda, sukses lagi. Siapa sih yang nggak penasaran? Nah, oke, mari kita bincang-bincang ya. Oke, Kak Irfan, gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Udah lama nggak ke sini atau emang udah sering ke sini Kak, ke SMA? Setelah lulus? Sering ke SMA sih. Ngantar pesanannya dari guru-guru gitu. Nah, kesibukannya Kak Irfan ini akhir-akhir ini apa nih sebagai wirausahawan muda yang sukses nih? Ya, kalau kesibukan seperti biasa kayak di kantor sayur rutin. Terus kalau sore sampai malam jam 11 dagang. Sama ini baru selesai skripsi. Wah, selesai skripsi. Jadi masih kuliah ya Kak? Jurusan apa tuh Kak? Iya, saya jurusannya agribisnis. Agribisnis. Sesuai dengan topik hari ini ya wirausahawannya. Nah, Kak Irfan, BTW nih, nama usahanya Kak Irfan ini apa nih? Kan pada penasaran nih teman-teman. Kalau usaha saya yang utama di bidang pertanian di hidroponik. Nah, saya namai farm saya HAWI, singkatan dari Haikal Wiranto Farm. Saya mengambil itu Wiranto karena Wiranto nama keluarga gitu. Terus yang kedua di saya juga ada pembuatan jasa instalasi buat itu apa namanya, skala industri ataupun skala hobi. Jadi saya dan tim ada membuat kebun hidroponik kayak gitu. Dan contohnya kayak yang instalasi di SMA itu dulu juga saya yang bikin. Dan kayak bisnis saya selanjutnya itu ada di bisnis makanan, itu kebab, Istanbul Kebab Turki, Semanggi. Itu franchise. Kalau yang dulu pernah lihat di TV atau apa yang kebab viral di Jakarta itu, nah itu saya franchise-nya ambil di situ. Itu yang masuk Turki, asli Turki yang punya. Wow, keren banget, speechless aku Kak, speechless banget. Nah, Kak Irfan, ini kan pada penasaran ya, tempat usahanya Kak Irfan ini di mana nih? Kan kita tuh teman-teman kali aja ya mau main-main ke tempatnya Kak Irfan. Kalau kebun sendiri cuma di dekat sini, paling cuma jarak 1 km dari SMA di Desa Dugo, di barat Dugo 2 kalau kebun. Jadi saya juga kalau mau sharing silahkan monggo, kalau mau belajar hidroponik, kalau mau beli peralatan dan lain-lain siap juga gitu. Terus kalau kebabnya sendiri di daerah Sampangan Semanggi, jadi di dekat SD MTA, jadi yang jalan ke arah stasiun Solo Kota gitu. Nah, wow, ini deket banget loh guys. Jadi kalian tuh ya kalau mau main-main atau sharing-sharing ke tempatnya Kak Irfan, boleh banget ya Kak? Boleh, asik. Nah,
Kak Evan, alasan kakak ngambil wirausaha tentang hidroponik ini tuh apa kak? Ya, untuk cerita dari awal dulu, kalau hidroponik ini saya dulu kenalnya juga pas masuk SMA sini. Jadi dari SMP ke SMA itu saya kenal hidroponik di TV dulu. Terus penasaran hidroponik itu apa, saya dulu beli bukunya dulu di Gramedia, beli buku di Gramedia, saya belajar. Terus saya nemu di Facebook itu di daerah Pajarinda sana, itu ada kebun hidroponik dulu. Terus saya main di sana. Kalau dia dulu pertama dia sama bapak. Terus yang main kedua, ketiga dan seterusnya itu saya habis pulang sekolah. Jadi dari SMA sini dulu masih pulangnya 1:30. Itu saya naik sepeda ontel ke Pajarinda untuk belajar dulu. Soalnya saya belum punya SIM, saya masih taat aturan. Jadi kalau dari sini sampai ke Pajarinda kan polisinya banyak, jadi belajar ke saya bela-belain naik sepeda ontel dulu. Itu awalnya cuma hobi kalau hidroponik ini, dari hobi, tapi emang sejak kecil kalau saya ini prinsipnya kalau hobi itu harus bisa menghasilkan. Jadi SD, di waktu SD saya dulu udah ternak ikan cupang, saya udah memiliki cupang banyak banget dulu. Terus saya jual, terus hamster juga saya jual hamster gitu. SMP saya hobinya ke burung kenari itu, dulu pas boomingnya. Dulu saya dapat pendapatan tiap bulan dari itu, jual ternak anakannya gitu. Terus paling mengalami ke masa suram penari itu pas ada musim batu akik. Nah itu kan ada burung langsung anjlok total. Itu kerugian paling besar di situ. Terus belum itu lagi saya juga pernah jadi kelas 3 SMA saya coba ke dunia perlelehan. Saya sudah pernah juga nyemplung ke perlelehan. Saya gabung komunitas, saya juga dulu ikut membangun komunitasnya itu. Dari kelas 3 itu setelah ujian sekolah itu kan dulu kan kalau zaman saya ujian nasional udah ada pengaruh kelulusan. Jadi setelah ujian sekolah itu saya malah sering keluar malamnya itu saya nongkrong belajar ini sama teman-teman komunitas, gimana cara ngembanginnya, terus ketemu orang-orang baru. Dan di saya itu mungkin saya paling muda, yang lain udah umur 40, 50 kan gitu. Nah di perlelehan saya sudah, ya mungkin karena SOP yang salah. Jadi saya dulu juga di komunitas itu sampai hampir membuat koperasi juga. Tapi gara-gara pas finalisasi koperasi ketuanya sama tim pembuat koperasi itu tahu-tahu nggak sinkron, ada orang baru yang merusak gitu lah. Jadinya itu saya memprotes karena SOP yang dijalankan untuk teman-teman salah dan mengakibatkan kerugian. Saya waktu itu udah rugi berapa juta di perlele. Itu kalau saat itu hidroponik masih hobi, belum pikiran bisnis. Terus itu kalau hidroponik mulai bisnis itu malah saya saat masuk kuliah. Oh ya, kalau tadi kutipan dari Bapak Kepala Sekolah tadi, kalau kuliah kalau bisa sesuai passion itu emang kalau bisa gitu. Saya dulu SBM sama jalur yang tes diploma itu saya ambilnya nggak pertanian, saya ambilnya jurusan teknik karena harapannya kakak sama bapak saya itu buat nerusin bapak teknik sipil itu. Tapi saya dalam hati saya itu juga nggak ini, uang saya dari kecil udah suka tanaman, suka hewan kayak gitu. Nah jadinya saya yain aja lah dulu daftar, soalnya bukan rutin gitu. Dan akhirnya kan karena nggak dia dan itu nggak diterima. Saya nggak terima di negeri karena jurusannya itu nggak sesuai. Padahal sebenarnya kalau saya masuk ya sebenarnya ada jalur khusus, tapi saya nggak ambil karena ya nanti takutnya nggak barokah itu di negeri itu. Terus saya akhirnya mantepin nanti saya ambil di swasta, dengan itu pilihan saya sendiri di Agribisnis Universitas Sukoharjo. Karena swasta yang saya lihat di daerah sini ya pertanyaan agribisnis cuma yang mungkin yang hampir setara dengan UNS itu yang di Universitas dengan fakultas dan lain-lain SDM-nya kayak gitu. Saya masuk ke sana dulu ya, saya biasa ada ospek dan lain-lain. Dulu saya masih kayak ingat teman-teman yang ospek saya itu sampai
saya kan tanya cita-cita masuk sini apa, saya jelasin saya pengen ini membangun ini. Ya, jawabannya dari mereka apa? Saya ditertawain dulu. Nah gitu. Oh iya, masih flashback saya di SMA ini dulu pas kelas 2. Saya ingat dulu Pak Zainal guru bahasa Indonesia itu nanyain satu-satu. Jadi apa namanya, murid-murid yang cita-citanya apa. Dengan itu lalu maju, saya bilang saya menjadi petani. Gitu. Saya dulu mungkin dari keluarga saya juga paling melenceng di pertanian. Para keluarga saya pakde sama itu ada yang camat, jadi dokter, guru, dan lain. Saya jadi pertanian, tapi saya motivasi saya itu juga nenek saya. Nah nenek saya itu bisa nyekolahin anak-anaknya bisa jadi guru, dokter, itu dulu jadi petani. Nah, terus kan eman-eman juga sawahnya banyak, tapi kok anak-anaknya nggak ada yang terusin. Itu terus saya itu tadi awalnya juga nggak didukung sama keluarga saya sendiri. Saya jadi di pertanian ini kayak gitu. Terus karena motivasi saya juga itu kalau orang zaman dulu itu gini ya, kalau anaknya 5 berarti sudah punya sawah 5, terus cuma juga punya pekarangan 5. Nah itu kan diharapkannya buat sambungan anaknya nanti. Nah tapi kok itu nggak ada yang anaknya yang terusin jadi tani gitu. Terus saya mantepin tadi masa pemantepan saya itu di SMA. Jadi kalau dari teman-teman kalau bisa pas SMA ini mantepin passionnya apa. Jadi nanti kalau pas kuliah nggak bingung, nggak ini nanti setelah sudah diterima di negeri ada di swasta juga bisa. Ada plus minusnya emang kalau di negeri sama swasta. Mungkin swasta kalau di negeri mungkin fasilitasnya memang lengkap. Kalau PTN jangan dana dari luar banyak banget. Kalau di swasta kan memang dana yayasan mungkin fasilitasnya agak kurang. Paling cuma di itu kayak gitu. Terus kalau di kuliah itu dulu ada di Universitas itu ada kalau di Natalis ada pameran. Nah di situ saya usulin kalau kan tiap prodi harus ngadain pameran. Saya ini gimana kalau hidroponik aja. Gitu saya mungkin dari 2000 itu di tahun 2018 mungkin hidroponik itu juga masih awam, masih di Solo Raya ini masih sedikit lah yang punya kebun sama yang sebagus skala ubi. Soalnya juga kan dikenalnya kan saatnya mahal kalau hidroponik. Tapi kan dengan keunggulan ada harga, ada kualitas kayak gitu. Terus ya itu saya ngasurin itu, terus dari sana saya kenali di Universitas di Sukarjo, pemenangnya antusias banget dari dosen sama dari yayasan, dari teman-teman prodi lain pada tanya-tanya kan gitu. Terus pas waktu itu saya udah gabung komunitas hidroponik Solo Raya. Jadi saya hobi harus gabung komunitas, jadi biar bisa tersalurkan, jadi bisa nggak ada arahnya mau dibawa kemana, tidak nggak asal ini toh kayak gitu. Jadi harus, kalau saya modelnya harus, kalau memang saya suka ya itu harus dikembangin, kalau kita jadi bisnis kayak gitu. Di sana terus di 2000 itu terus saya ya ketemu teman-teman komunitas ya, saya itu gabung. Di 2019 saya mantepin itu jadi bisnis. Sebelum saya membuka kebun itu saya juga masih ingat di kampus dulu ada gadis Natalis dari prodi, tadi ada seminar nasional, jadi undang pembicara gitu acaranya. Terus di salah satu pembicaranya itu nyuruh dari teman-teman dari mahasiswa maju yang punya cita-cita, suruh di ngomong, terus nanti diaminin bareng-bareng. Alhamdulillah dari itu saya maju, saya utarakan cita-cita saya mau ini target saya terdekat ini, alhamdulillah saya tercapai sekarang itu. Jadi dulu saya bilangnya saya sebelum lulus kuliah harus punya karyawan, alhamdulillah sekarang sudah punya karyawan. Terus saya dirimu kayak gitu lah gambar saya itu memulai itu hidroponik mulainya dari itu. Ya kalau mungkin kalau suka dukanya nanti dan lain-lain
banyak banget. Memang bisnis ada, nggak mungkin kita bisnis apa untung terus, pasti ada ruginya kayak gitu. Nah, wow, itu sangat terpukau banget sih Kak. Nah, Kak, kan pasti tuh kita mengalami ya namanya roda berputar di atas dan di bawah. Nah, kan pasti kita juga ngerasain jenuh, bosen sama hal yang kita lakuin, apalagi dari hobi kan Kak. Pasti kayak kita tuh ngerasa jenuh, bosen gitu. Nah, caranya Kak Elvan nih, biar kita tetap stay dalam prinsip kita, apalagi kita tuh sedang mendalami wirausaha sesuai hobi kita. Bagaimana tuh Kak caranya? Yang pertama itu yang penting kalau kita mau melakukan sesuatu niat. Kalau saya loh ya, kalau modal nomor 2 kalau saya. Kenapa niat itu? Sebenarnya ada di slide itu ada gambarannya yang slide nomor 10. Nah, ini tampil semua aja. Nah, yang pertama kan niat. Kalau saya, kalau kita mau memulai apapun, kalau kita nggak niat, ya itu tadi, kalau kita disuruh kuliah di jurusan ini tapi kita tidak punya niat, ya nanti jatuhnya yaitu males. Jadi kayak tidak sepenuh hati, kayak gitu. Niat. Kalau kita ada niat kita besar, kita ada ikhtiar juga, ada pasrah, kalau kita usaha kita ada maksimal, insya Allah ada jalan. Nah, baru kita nanti pikir modal. Nah, tadi kalau kita dari modal nanti ada aja. Mungkin pernah teman-teman dengar kalau pengusaha itu kerja 16-18 jam. Itu yang mau saya lakuin. Jadi saya udah pernah itu bangun subuh, setelah sholat subuh saya berangkat kirim sayur. Habis kirim sayur, saya pas itu ada proyek di Tawangmangu bikin kebun. Itu ambil sayurnya itu dulu saya di Sritex saudara, kirim ke Solo. Habis itu saya langsung berangkat ke Tawangmangu untuk bikin kebun. Bukan proyeknya di sana. Berangkat ke sana, pulang dari Tawangmangu saya jualan. Dulu saya jualannya masih di Mojosongo, di Taman Jaya Wijaya, di daerah sana. Jadi langsung pagi dan nyampe pagi sebelum berangkat ke Tawangmangu dan nyampe bahan-bahan dulu, nanti sore tinggal berangkat. Nah, ke Tawangmangu ya sampai jam 3 pulang, berangkat lagi pulang jam 11 malam. Jadi pulang cuma tidur. Jadi kayak orang-orang udah mau ngambil sawah tidur di rumah. Terus saya mengalami itu beberapa bulan. Jadi perjuangannya jadi nggak ada proses yang instan kalau kita mau memulai. Tadi pasti ada awal-awal kerugian, pasti rintangan-rintangannya ada. Nah, mungkin kalau kita males itu tadi dulu, kita ada males, kita udah ngadepi itu, kita udah ini, itu saya berhenti, nggak mau, udah males, nggak ada niat tadi. Jadi yang penting kita niat tadi dulu, kayak gitu. Terus saya juga ini, saya nyambi juga dulu, pas itu saya yang ngirim sayur, terus saya juga jadi kurir sayur sama makanan. Jadi teman saya punya usaha makanan itu juga dari hidroponik juga olahannya, dari salad gitu. Saya dulu handle dia itu, saya ngirim dari Karanganyar, Sukoharjo, terus sampai di Colomadu sana, sampai Sragen bagiannya itu saya yang ngajar. Jadi dari pagi sampai sore dari jualan kayak gitu. Jadi saya ya ngumpulin modal ya kayak gitu. Jadi dari proyek itu instalasi, terus jual sayur. Terus saya juga ada nyambi ngurir kayak gitu. Jadi ya kalau mau dari orang tua juga ada. Kalau mulai dari nol kan emang harus apa, kalau kebun juga warisan dari mbah tanahnya. Mungkin kalau bikin padu dan lain-lain dulu saya sempat ada perjanjian sama kakak. Kalau kakak saya diterima kerja di luar Solo, berarti saya yang stay di sini. Kalau kan saya juga anak terakhir. Jadi kan wajib juga ngurus orang tua kayak gitu. Nah, terus kebetulan dulu ada perjanjian lucu. Jadi perjanjiannya itu saya kalau kakak di
keluar Solo, saya di sini saya dijanjiin dibeliin motor kayak itu. Tapi akhirnya saya nggak minta motornya, cuma tak suruh ganti itu tolong pagar kebun di pagar keliling. Dulu kan masih kos, jadi nggak ada itu masih ada orang saya lah. Sampai sekarangnya di pagarnya 2,5 meter pun masih ada orang jahil di sana di tanahnya. Jadi kebun sama rumah itu jaraknya ya 500 meter, jadi nggak satu tempat di saya. Wah, berarti yang pertama niat dulu ya Kak. Kalau nggak niat kita pasti ngerasa kayak udah malas duluan. Nah oke Kak Irfan, kan selagi kakak menjadi wirausahawan, keluarga gimana sih Kak tanggapannya tentang wirausahanya Kak Irfan? Apakah keluarga mensupport atau malah menentang tentang usahanya Kak Irfan ini? Ya itu tadi awal-awal juga mungkin menentang, tapi kalau emang mikirnya bapak ibu dulu, mikirnya ibu kalau bapak dulu masih cenderung mendukung. Kalau mikirnya ibu sama kakak itu kan mikirnya saya anak terakhir, jadi kayak sedikit dimanja mungkin. Jadi kayak apa belum percaya. Saya jujur saya nggak pernah, saya kalau main malam itu dimarahi saya. Jadi saya baru mungkin keluar malam, mungkin itu dulu saya keluar itu mungkin bolehnya cuma buat nonton bola kemana. Itu saya boleh, tapi main-main itu saya nggak boleh. Saya baru boleh main keluar itu mungkin kayak SMA kelas 3. Jadi saya main-main itu setelah saya dapat SIM itu mungkin. Dan saya pembuktian, bukti tadi kalau saya mampu, kalau saya bisa, kalau saya di hidroponik itu bisa menghasilkan ya itu udah. Terus setelah orang tua tahu ya alhamdulillah mendukung, mensupport kayak gitu. Nah, kan itu keluarga ya, tanggapan teman-temannya Kak Irfan, apalagi teman-teman kuliahnya Kak Irfan yang agribisnis nih, tentang wirausahawannya Kak Irfan yang sukses sampai saat ini tuh gimana? Teman-teman pada support juga atau ada yang julid? Ya, ada yang julid gitu. Ya, cerita tadi kan memang awal-awal masih menentangin saya. Jadi saya masih ingat orang-orangnya itu, tapi itu teman-teman saya semua sampai sekarang. Ya, saya juga ini alhamdulillahnya dari yang mentawain saya itu malah juga belajar. Jadi mereka di rumah juga belajar ke saya. Di rumah juga bikin kebun-kebun kecil lah, nah, gitu. Jadi ya, saya nggak dendam nggak apa, berarti ya emang kalau namanya usaha pasti ada lah celaan-celaan kayak gitu. Kalau sebelum mungkin cara menilai orang juga kan beda-beda. Ada yang baru kenal langsung kita respect gitu. Ada yang baru kenal kayak masih angkuh lah, belum tahu karakter satu sama lainnya kayak gitu. Nah kan ini kan lagi masa-masa pandemi nih Kak. Apa sih yang membuat usaha kakak ini tetap stay di atas? Apa pandemi ini tuh merubah usahanya kakak yang pertamanya jadi turun terus naik atau naik jadi turun gitu Kak? Nah, malah dari alhamdulillah dari COVID-19 jadi berkah buat saya. Kenapa berkah? Karena dulu orang nggak tahu hidroponik itu sekarang saya hidroponik dan lain-lain itu dulu masih diceritain gara-gara COVID-19 ini harga sawit hidroponik di harga tertinggi, jadi di harga standarnya. Jadi orang-orang itu berbondong-bondong beli sayur sehat. Kan dulu banyak mall ditutup kayak gitu kan. Saya sama teman-teman yang petani hidroponik itu nawarin delivery. Jadi saya ngantar ke rumah-rumahnya orang-orang itu. Jadi door to door. Nah, malah kebanyakan pelanggan itu malah orang-orang Chinese. Nah, orang-orang Chinese itu hebatnya itu kalau saya salutnya itu kalau dia urusan dengan kesehatan dia nggak nawar. Beneran, saya kerja sama dia itu udah 2 tahun ini. Itu harga tertinggi itu dia jual ke teman-temannya itu mungkin dia jualnya itu di atas harga supermarket. Padahal saya jual ke dia juga harga tinggi. Berkahnya alhamdulillah. Jadi orang-orang itu pada kena hidroponik. Terus kalau bisnis di kayak kebun benih, saya kan juga jualan benih. Saya benihnya saya akhirnya kena USIT. Jadi karena COVID itu dulu kan di Solo Raya terutama kan banyak banget yang urban farming kan timbul kan di gang-gang yang di perkotaan itu imbasnya penjualan alat-alat pertanian benih dan lain-lain naik. Saya ambil peluang itu, kebetulan suami dosen saya itu kan kerja di sana sebagai di karyawan di sana, itu saya melobi dia, Mas kalau bisa saya jadi agennya biar saya jual
Saya kalau harga benih saya sama di Saprodi yang di Palur, itu harganya murah saya. Kalau benih di saya lebih murah, padahal harganya sama, langsung pabriknya. Nah, benih kalau, nah jadi dulu permintaan benih itu banyak banget. Jadi sampai kan sempat impor ditutup kan sempat benih tetap di pelabuhan, itu sempat benih langka. Jadi teman-teman yang punya kebun dan lain itu dulu sempat sulit, jadi sempat bingung dapat benih, karena kan permintaan banyak banget. Nah sedangkan barang tertahan di pelabuhan. Semua benih yang beredar di Indonesia itu masih impor, nggak ada yang benih lokal, kecuali padi sama kacang-kacangan itu dari produksi di Indonesia. Jadi kalau teman-teman di internet atau ada yang bilang jual benih impor, nah semua benih memang impor semua, cuma beda pabriknya sama agen pasarnya. Itu ada yang benih impor itu yang harganya mungkin satu biji itu 500 ada benih kayak gitu, padahal itu sama-sama impor, memang agen pasarnya yang beda. Wow, nah, oke Kak Irfan kan wirausaha hidroponik ya. Nah, apalagi dimulai dari waktu SMA. Nah, Kak Irfan, apa sih hal yang paling istimewa dari wirausahanya Kak Irfan yang hidroponik ini? Apa sih hal paling istimewa yang buat kakak tuh aku yakin ini tuh pasti berhasil gitu? Gimana Kak? Ya kalau saya yakin berhasil, motivasi saya banyak di nenek saya itu tadi, menerusin itu kok nggak ada yang itu tadi. Saya yakin saya berhasil. Terus saya punya tagline tani orang mati. Ya, contohnya kemarin ke COVID, karena COVID dan lain, bisnis pertanian kan nggak ada matinya, terus berkembang. Kalau katanya Bill Gates, bisnis paling utama, paling sampai masa depan ya, sampai nanti bisnis paling utama itu memang di kesehatan. Kita bisa lihat contohnya seperti COVID ini, saya juga dibisniskan, saya juga nggak ini, dan kulit saya yang mungkin kulit saya kepala Satgas COVID itu juga tidak apa namanya, tidak bilang tidak juga, memang kesehatan memang bisnis kayak gitu. Terus yang nomor 2 itu pertanian. Kalau faktanya itu kalau pertanian itu kalau di Amerika yang punya lahan pertanian terbesar itu malah Bill Gates. Dia bukan dari teknologi pertanian, tapi dia tahu kalau mungkin paling cepat 5-10 tahun ke depan pertanian ini memang nanti sangat dibutuhkan. Kita bisa lihat kalau di Indonesia semakin banyak pembangunan perumahan yang mungkin bisa dilihat di dekat Kelurahan Buko yang sebelah sana. Kalau di Batang itu sebenarnya lahan hijau, kita tahu ada kaveling sama ada perumahan itu kan kemarin juga sempat kasus, tapi sekarang lahannya dari lahan hijau menjadi lahan bisa dibangun. Saya juga kaget itu kalau orang-orang nggak punya kuasa mungkin juga nggak bisa merubah status tanah itu. Nah kalau saya juga malah senang-senang aja kalian membangun perumahan properti dan lain-lain, bisa bangun gedung-gedung tinggi dan lain, tapi ya nanti berkahnya di petani yang masih bertahan. Jadi malah kalian yang membutuhkan kita, jadi kita petani. Kalau saya prinsipnya, kalau saya yakin itu mungkin di awal-awal ini agak agak kosong. Itu tadi siapa yang bisa bertahan nanti, yaitu dia yang megang. Nanti pertanian kalau sekarang pertanian dikendalikan politik, tapi di masa depan nanti pertanian yang mendekatkan politik. Iya. Tepuk tangan dulu. Oke Kak Irfan, pernah merasa takut untuk mencoba suatu hal nggak Kak? Kalau manusiawi pasti pernah takut, yakin dari kerugian dan lain-lain itu. Ya itu dari dulu awal memulai usaha, yang saya mikir lele itu dulu prospeknya ternyata SOP dari setelah saya tentang dan itu, nah itu dari baru mulai langsung ruginya jutaan gitu. Saya ya sempat down kalau itu. Nah, ya terus saya gunanya gabung komunitas, terus gunanya gabung di organisasi itu buat menguatkan mental. Saya di SMA dulu enggak emang enggak ikut organisasi. Tapi saya di perkuliahan saya gabung himpunan. Terus saya juga sekarang pengemban dari kepala bidang kewirausahaan Komasi itu jadi organisasi mahasiswa profesian agribisnis. Itu kalau saya di BPT jadi wilayah Jawa Tengah dan Ninggi,
Saya dari staf saya itu masih dari UMS, UGM kayak gitu dari staf saya. Jadi mikir jadi apa namanya? Jadi kalau kita mau kuliah di swasta sama negeri itu sebenarnya sama aja. Jadi tergantung tergantung kitanya. Saya kalau mungkin saya diterima di negeri dan itu di pertanian, mungkin saya juga belum tentu dikenal. Kalau di Unifat, alhamdulillah itu semua dosen dan lain-lain itu, bahkan sama dekan sama kaprodi dan semua dosen tidak pernah main ke kebun saya, support. Dulu saya cita-cita punya kebun itu memang untuk apa namanya, nanti kalau teman-teman mahasiswa mau penelitian atau mau PKL di sana bisa. Alhamdulillah dulu kan pas COVID, pas PKL, saya PKL juga di kebun saya sendiri. Jadi malah dari alhamdulillah dari teman-teman mahasiswa UMS, UNS itu sering penelitian di kebun saya. Jadi memang tujuan itu mendirikan kebun bukan untuk bisnis tapi sebagai edukasi. Cita-cita saya punya apa namanya usaha di bidang itu bisa kayak Cimori yang di Semarang. Saya pengen punya wisata edukasi. Nah, itulah mungkin saya sudah wujudkan kecilnya dulu kebun, jadi bisa bebas mau belajar saya di sana, saya fasilitasi kayak gitu. Wow, tepuk tangan dulu dong, cita-citanya bagus banget. Nah, wow Kak Evan, ini tuh kan tentang usaha ya. Kita tuh butuh relasi gak sih Kak untuk menjadi wirausaha? Apa cuman kita harus kayak jadi diri sendiri atau pentingnya relasi gitu? Apa penting gitu loh Kak relasi itu? Ya, relasi penting banget kalau buat saya. Saya tujuannya di komunitas juga relasi cari pasar gitu. Saya di organisasi itu di himpunan kan cuma lingkupnya di kampus. Kalau di Pomas itu kan di apa namanya lingkupnya udah seluruh Indonesia. Jadi saya sering jadi delegasi kampus untuk perwakilan ke mana masih bisa jalan-jalan di biaya kampus. Jadi bisa ke Purwokerto, bisa ke luar Jawa dan lain-lain kayak gitu. Jadi biayai. Jadi di sana saya cari relasi. Dari mungkin kalau saya juga dikenal di teman-teman di apa namanya di univ lain ya di Hidroponik itu. Jadi saya bisa alhamdulillah bisa dikenal dari Hidroponik. Mungkin kalau yang lain dikenal karena kalau di kampus ini kan pencarian jati diri juga kan. Jadi apa namanya kita yang orasi yang paham yang bisa ya sering berpendapat kayak gitu kan biasanya yang lebih dikenal. Alhamdulillah saya teman-teman ketemu kamu yang ini jadi malah dari relasi dari situ dari situ juga pasar dari mana saja bisa kebuka. Jadi saya bisa kena nanti kalau ada yang cari hubungan ke saya kayak gitu. Terus di komunitas itu juga enaknya gitu. Jadi kita nanti kalau ada barang nanti misal ada yang stok kurang di itu gitu. Jadi kalau kita mau masuk, terutama kalau kita mau masuk supermarket di pertanian itu kita harus punya relasi. Nah kemarin saya sudah dihubungi untuk nyuplai di supermarket, tapi baru saya sanggupin habis lebaran karena permintaan saya pas lebaran ini kan memang baru meningkat terutama di resto kayak gitu. Wah, berarti relasi itu penting. Berarti kita nggak boleh menyendiri gitu ya, kita harus mudah bergaul untuk kita tuh bisa punya relasi, karena relasi itu penting bagi kita, apalagi untuk menginjak menjadi wirausaha. Oke Kak Irfan, ini kalau ditanya enak sama susahnya tuh besaran mana nih Kak presentasenya? Ya kalau pengusaha itu ya imbang. Imbang ya. Imbang. Jadi kita nggak cepat merasa puas, juga jangan cepat merasa puas. Kalau kita cepat merasa puas, jadi kita di zona nyaman. Nah kalau kita di zona nyaman, kita cuma di itu terus malah kita nggak berkembang. Jadi kalau kita udah mungkin kalau saya dulu pertama kali hidroponik itu saya dulu sempat mengalami fase penjualan emang gara-gara banyak yang memulai karena COVID itu banyak kebun itu kan penjualan otomatis jadi banyak. Nah, kalau di pertanian kan emang kalau barangnya banyak berarti kan harganya murah. Ya, gitu. Jadi kita yang belum bisa mengendalikan di Indonesia mungkin masalah harga masih dikendalikan pula. Nah kalau di hidroponik sendiri kita masih mengendalikan harga. Jadi kita nggak ada tengkulak yang main.
Jadi kita masih jadi petani merdeka kalau hidroponik. Kalau konvensional mungkin ya beritanya ditahu kalau ada sawi harga 1.500 kayak gitu. Nah, jadi dulu sempat mengalami itu emang gara-gara banyak kebun-kebun yang muncul. Terus saya pikirnya gini, kalau saya nggak main olahan, berarti saya cuma ngendali di sayur hidroponik. Terus saya pikirnya olahan itu saya langsung terusnya ke kebab Istanbul. Dulu di Solo itu kan baru ada 2 cabang. Terus saya nyoba itu kan penggunanya selada banyak. Terus saya nyoba di situ. Terus memang kalau kita punya usaha utama yang ini bisa dikatakan anggota itu jadi distributor ya. Nah, kalau kita bisa punya usaha pengolahan yang budidaya dan lain-lain, kita juga punya usaha di bidang yang olahannya. Jadi kita punya produk turunan, misalnya kebab kayak gitu. Terus dulu saya sempat juga mengembangin mie kering, jadi mie sayur kayak gitu. Ini ya sebenarnya kalau dijual udah layak dan saya tes, tapi belum saya kembangin karena juga saya masih sibuk di kebab sama ini masih fokus kuliah juga semester 8 ya. Jadi target saya untuk berpisah wisuda nanti. Jadi bro, jadi jangan terus merasa puas. Jadi kalau bisa dikembangin apa di cabang-cabangin aja. Jadi kita bisa menambah pasar. Jadi pasarnya bisa diperluas terus. Ya kalau rugi pasti bayangannya rugi ada. Jadi nggak semua, mungkin kita usaha turunan kita nggak semua berhasil. Kalau kita nggak coba yang banyak, usaha yang banyak sebenarnya yang banyak, cabang-cabang yang banyak, mungkin kita nggak tahu nanti yang pasnya yang mana kayak gitu. Nah, jadi banyaknya itu imbang ya Kak, susahnya, enaknya itu imbang. Nah, ngomong-ngomong tentang zona nyaman nih Kak, kan kita tuh sebagai pelajar ya yang masih pengen menjadi wirausaha, zona nyaman itu kan kayak bahaya banget ya Kak. Nah, gimana sih cara kita tuh keluar dari zona nyaman tersebut? Kalau keluar dari zona nyaman mungkin itu dari pribadi masing-masing juga. Saya dari dirinya, kalau emang kita belum keluar dari zona nyaman, nggak mungkin kita keluar juga. Itu kan nggak masalah mau di umur berapapun kalian kan. Misalnya dari KFC aja umur 70-an kan baru dia dikenal. Bahkan Disney Disneyland itu dia dan meninggal Disneyland baru dikenal. Jadi ya gitu aja. Zona kalau zona nyaman ya dari pribadinya masing-masing. Kalau teman-teman emang besok saya harus bisa punya pikiran ini, ya langsung disegerakan saja gitu. Jadi ya nggak bisa dipaksain juga. Kalau kita mau di keluar dari zona nyamannya kapan gitu. Ya kalau dipaksain juga malah hasilnya nggak maksimal ya gitu. Oke, jadi itu yang penting kita bisa mengendalikan diri sendiri ya Kak. Kita bisa mengendalikan diri sendiri sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Nah, oke Kak, tentang perkembangan dari usahanya Kak Irfan nih, sebenarnya tuh Kak Irfan nih enjoy gak sih sama apa yang Kakak lakuin sekarang ini? Kalau dibilang tenang sih belum tenang. Saya soalnya masih banyak yang mau tak kembali. Jadi kalau kita ya itu nyaman berarti kita sudah sesuai di zona nyaman itu sendiri, kita terjebak. Ya mungkin kayak udah berputar. Berarti kayak kita di atas ya. Kita harus kalau kita nggak mau langsung turun drastis ya, kita harus punya pengembangan yang lain tadi. Nah, kalau buat ngembangin itu mungkin habis lebaran saya juga mau ngembangin lagi, mungkin di bidang kuliner juga, tapi mungkin baru habis lebaran launchingnya gitu. Nah, untuk pemasaran nih, trik marketing dari Kak Evan ini tuh apa sih tips-tipsnya biar usahanya itu terkenal, terus sukses, biar orang tuh tahu lah ini usahaku dan ini tuh begini-begini. Trik marketingnya tuh gimana nih Kak? Mungkin kalau marketing yang paling besar yang saya pengalaman saya itu kan dari ketok tulang. Jadi malah dari omongan AKB AKC, jadi malah ketemu langsung jadi hobi saya gitu. Terus sama jangan lupa marketing jalur langit. Jadi ya kita ibadahnya juga dikuatin.
Soalnya kalau kita usaha terutama di kuliner itu godaannya besar, tantangannya. Ya mungkin usaha kita bisa dibikin nggak kelihatan, ya hal-hal kayak gitu memang ada. Saya udah ngalamin. Kalau mungkin pengalaman saya itu kalau orang belinya lewat online, aplikasi online kan driver otomatis yang datang driver kan. Sempat driver itu kebingungan, udah berhenti di depan kios di tempat usaha saya, udah bolak-balik sampai tanya orang, katanya usaha saya tutup, sama telepon, mas, kok ini kebanyakan tutup, gitu. Sering saya ngalamin kayak gitu. Emang godanya berat, ilmu-ilmu hack itu ya udah, kalau kita udah pasain aja ke Allah. Kalau ilmu hitam kita balas dengan ilmu putih. Jadi emang kalau tantangan buat cari itu ya kayak gitu tantangannya. Terus kalau saya di pertanyaan ini ya yang pertama itu malah ya dari sistem jaringan kayak gitu. Terus online, kita paling online, terutama Instagram kita mainnya iklan Instagram, jadi IGS. Jadi kita beriklan di Instagram. Enaknya itu nanti kita bisa targetkan pasar. Jadi umur sekian sampai sekian, terus radius berapa dari usaha kita ya gitu. Terus marketplace ya itu juga bagus, dari Shopee, Tokopedia itu banyak loh sekarang yang namanya kita jual sayur, kita beli Tokopedia itu nanti diantar bagus ya. Itu sekarang ada kayak gitu. Terus di Facebook, mungkin kalau yang masih main Facebook di grup-grup jual beli Facebook itu malah pasar-pasarnya besar banget. Yang alami pasarnya besar banget. Jadi manapun itu kalau kita mau cari pasar pasti ada aja kalau kita jadi ibadahnya jangan sampai lupa jika dikencangin. Mungkin kalau saya dulu mungkin saya juga pernah terlena, mungkin karena itu tadi dari pagi sampai malam kerja terus ibadahnya kurang, sempat juga mengalami pasarnya agak menurun. Nah, terus saya introspeksi, ternyata mungkin yang salahnya alhamdulillah bisa naik lagi kayak gitu. Jadi kalau masalah pasar itu sebenarnya kadang orang untuk memulai yang ditanyakan pasar. Padahal kalau kita belajar itu harusnya kita tahu dulu konsumen itu maunya apa, yang dibutuhkan apa. Nah itu baru kita ambil usaha. Oh berarti kita harus usaha ini. Ya. Dari itu kita udah bisa menggait pasar. Kalau bisa memulai pasarnya gimana ya ini ya. Nah, kita kalau di hidroponik kalian belum tandur, belum punya sayur, kok udah bicara pasar. Nah, padahal di hidroponik tantangannya itu kita kalau baru pertama kali nanam, mungkin dari semai sampai bisa merawat sampai besar sampai panen itu agak susah. Bisa dibilang susah, bisa dibilang gampang. Tapi di pertanian itu kalau digampangin juga susah. Karena pertanian itu ilmu yang baru terus. Jadi kalau di ini nggak bisa pupuk ini pakai ini ada pengembangan terus, ada kita nggak mengikuti juga nggak ketinggalan. Mungkin kalau dari Bumi atau Burno yang sudah nyoba pengalamannya kan kayak gitu, jadi sulitnya di awal-awal kayak apa gitu. Jadi kalau kita udah bisa nanam dari itu insya Allah pasar pasti ada barang ada pasar. Gitu. Kalau kita baru mulai udah bicara pasar, padahal kita belum tentu tahu target pasarnya. Misal kalau di daerah Pojolaban orang-orang yang dibutuhkan apa yang belum ada apa, ya udah kita usaha itu. Kalau kita mau katakanlah usaha kita yang menyasarnya kelas atas, tapi kalau kita di tempat yang mungkin kurang ya, jadi kita salah pasar. Nah, gitu. Mungkin kalau di hidroponik dulu juga awalnya kita yang di desa-desa jualnya ke kota karena kosnya di sana, terutama orang-orang Chinese. Kita targetnya orang-orang Chinese sama di orang-orang rumah di daerah Solo Baru sektor 1, sektor 2. Itu memang rumah elit sama di daerah Jawa Madu kayak gitu kan. Nah itu kan mereka mungkin sibuk ya kita tawarkan delivery tadi. Jadi kita pahami dulu gitu. Jadi kalau yang agribis nanti diajari target pasarnya. Kalau agribis itu cenderungnya di pemasaran. Kalau ada teman-teman yang mau masuk pertanian, kalau maunya ke lapangan bisa ke agrotek, jadi langsung ke teknologi di lapangannya. Terus kalau mau di labnya teknologi hasil pertanian kayak gitu. Terus kalau mau memang berinteraksi sukanya
penyuluh ya maksudnya di prodi penyuluhan pertanian. Nanti tidak kaget, saya juga mikirnya dulu saya masuk pertanian itu dulu pengen lepas dari matematika. Tapi ternyata malah masuknya di kayak hitungan, malah rumus-rumus lagi malah. Nah, kalau mungkin nanti kalau teman-teman yang mau kuliah terus pengen lepas dari kimia, itu jangan masuk THP. THP itu masih kimia, masih dipelajari. Terus kalau mau fisika, agrotek, fisika masih dipelajari juga, malah lebih ke atas gitu ya. Kayak gitu. Jadi pertanyaan itu ilmu IPS ada, IPA ada, kayak gitu. Pertanian itu berarti kompleksitas semuanya itu ada ya, itu ada matematika, IPA, IPS, jadi itu apalagi di agribisnis itu ngomong-ngomong tuh banyak ekonominya ya Kak. Ini siap-siap nih yang pada pengen masuk agribisnis dikuat-kuatin semua mabel deh. Nah oke Kak, kan waktu pemasaran sayur, penjualan sayur, apa sih yang paling best seller dari sayur-sayur tersebut yang paling banyak dicari nih? Kalau hidroponik ke bulannya kita biasanya bebas pestisida. Jadi kalau kadang orang mikirnya masih gini, sebenarnya kalau itu konvensional, kalau dia nggak pakai pestisida, sebenarnya itu sayurnya bagus-bagus saja, sama setara sama hidroponik. Tapi kebanyakan kalau orang memahaminya itu sayur sehat itu berarti pupuknya juga harus organik. Nah, penjelasannya itu kalau yang bahaya residu paling tinggi itu sebenarnya di pestisida kimia. Itu kan kita langsung kontak, kita makan, kita masuk ke tubuh. Kalau pupuk kimia di tanah itu sebenarnya juga kalau nggak pengaruh sama kesehatan. Soalnya itu makanan buat tanaman. Tanah itu juga nggak munafik juga. Jadi tanah itu juga tanaman itu juga butuh makanan tanaman. Jadi dari kalau pupuk kimia itu penjelasannya itu sebenarnya itu membantu menyerap unsur hara di tanah. Itu di pupuk kimianya sudah ada unsur haranya. Terus di tanah itu kan juga ada unsur hara, kan ada beberapa unsur mungkin kayak N dan lain-lain, nitrogen dan lain-lain itu nggak bisa langsung diserap tanaman. Nah itu harus dibantu pupuk kimia, itu ada kayak gitu. Jadi kalau kita nggak, mungkin kita kadang ngawangnya pakai pupuk kimia itu paling bahaya. Sebenarnya pupuk kimia itu banyak di tanaman, tapi di tanah. Mungkin kalau petani sambat tanah kayak di kombi kok atas, itu karena emang berarti dia nggak unsur hara organiknya itu sama benernya nggak ada. Dia pakainya pupuk kimia terus. Ada pupuk kimia itu membantu menyerap itu. Jadi ya petani itu harus imbang, dikasih pupuk organik juga, kimia juga. Kalau pengen hasilnya itu, jadi saya sering bicara diskusi juga sama pakar-pakar pupuk dan lain-lain. Ya, emang dia setuju kalau full organik pun juga belum tentu bagus, full kimia pun belum tentu bagus, itu maksudnya belum tentu bagus di tanahnya. Kalau pestisida nabati itu juga ada standar kadarnya. Di standar kalau kita pakainya pestisida nabati yang kita bikin di organik itu, kalau kita emang melebihi batas itu bisa membunuh orang juga. Malah, jadi mungkin kelemahannya di pestisida nabati itu kalau dosisnya terlalu tinggi itu tadi mungkin bisa. Emang residunya hampir nggak ada, kalau itu paling kalau kita itu paling kalau dosisnya ketinggian dia bisa membunuh manusia. Ada kayak gitu emang kalau di pertanian ya emang kayak bisnis. Kalau yang kita bulannya brand kita organik ya apa mesti nonjolin organiknya. Kalau kita di kimia ini nonjolin itunya, jadi nggak itu kayak trik marketing kayak gitu. Jadi kalau kita nggak tahu faktanya kayak gini-gini ya, kalau di hidroponik kita real nggak pakai pestisida. Jadi soalnya kita kan jarak model tanamnya bisa rotasi, kita bisa model panen tiap hari. Jadi kita bisa meminimalisir hama. Jadi kalau misal harus sebenarnya kayak di konvensional kan biasanya masih banyak rumput-rumput. Nah kalau di kita biasanya rumput-rumput itu malah menjadi pendatangkan hama. Jadi kalau bisa rumput-rumput kayak itu nggak ada. Jadi calon nanti sampai panen apa ya juga nggak datang gitu. Tapi kalau musim hujan mungkin kalau musim hujan kalau di dalam selada mungkin ada mata kodok atau dari bakteri karena lingkungannya lembab kayak gitu. Jadi
Ya hidroponik itu gunanya untuk merekayasa yang biasanya di dataran tinggi bisa tumbuh di dataran rendah, bersama bisa lahannya juga bisa maksimal. Kita di lahan 100 meter mungkin cuma bisa menghasilkan 100 kilo, kalau di hidroponik 1 bulan dalam dari 100 meter mungkin bisa menghasilkan 500 kilo. Jadi memang perbedaannya banyak di itu nih. Jadi kita kalau kita nawarin ya kita nawarin ini sawah sehat di pestisida. Kita nggak nawarinnya ini sawah organik karena kan pupuknya masih benda kimia. Tapi kimia ya kalau mungkin kalau orang kimia nyebutnya kimia organik. Tapi kalau orang yang biologi kimia ya udah kimia kayak gitu. Nah, begitu guys penjelasannya. Nah, untuk Kak Evan nih, kendala yang paling besar dan sampai membuat kakak tuh kayak pengen berhenti apa sih kendalanya gitu, terus gimana cara kakak menyelesaikan solusi dari kendala dari usaha-usaha kakak tersebut? Ya dulu kalau mungkin yang hampir itu pas saya gagal panen mungkin sempat down banget, soalnya kan mungkin 1 minggu lagi udah panen tapi tahu gagal panen. Memang nggak ada pertanyaan resikonya paling besar itu, jadi kita nggak tahu apa namanya. Ya dari itu saya juga mawas diri, oh berarti SOP yang di buku saya masih salah, oh masih ini harus ada yang perbaiki. Soalnya kalau di pertanian SOP tiap buku itu beda-beda, nggak bisa disamain. Jadi cuma buat patokan, kalau paling ditambahnya atau dikurangin kayak gitu. Terus kalau ya kayak gitulah ya, sama di usaha dagang yang model-model yang mungkin orang-orang yang mainnya nakal mungkin sempet kalau mental kita nggak kuat mungkin udah nggak jualan lagi kan gitu. Jadi kuncinya kita yang kuatin mental. Mental itu kan terbentuk dari pengalaman. Jadi pengalaman kalau kita mau buat mental ya kita harus banyak pengalaman. Kalau kita mental kita nggak kuat pasti usaha itu kalau udah gagal atau apa pasti berhenti, nggak mungkin kayak ini. Kalau kita mentalnya udah kuat, kalau kita gagal kita cari yang bikin gagal apa, jangan malah nyalanya oh ini itu lah, berarti salahnya di mana, berarti kita harus cari sendiri. Mungkin itu dari kita sendiri atau mungkin dari ada yang keliru atau apa kayak gitu. Yang terpenting adalah punya mental yang kuat ya Kak. Nah, jadi itu mental yang kuat itu adalah hal yang sangat penting nih guys buat kalian yang pengen jadi wirausahawan. Nah, oke Kak, percaya nggak sih Kak kalau emang harus mulai dari nol? Kan kayak banyak tuh orang-orang bilang yang udah sukses, aku mulai dari nol nih. Kakak percaya nggak sih dengan kata-kata itu? Mungkin kalau yang benar-benar mulai dari nol pengusaha itu mungkin berapa persen aja mungkin ada, tapi cuma berapa. Mungkin yang agak membuka pandangan itu kalau yang sering nonton podcastnya Deddy Corbuzier dulu pas kemarin pas undangnya Kaisang kan sempat juga membahas kayak gitu. Nah kan misalnya kalau apa namanya misalnya Kak Elon Musk yang punya Tesla, dia ngakunya mulai dari nol, tapi ternyata orang tuanya punya relasi besar di jadinya nggak dari nol. Mungkin Bill Gates itu sama yang pendiri Facebook itu kan dia juga katanya drop out dari kuliah, ternyata background keluarganya juga mentereng, jadi ya nggak bisa dikatakan dari nol kayak gitu. Sebenarnya nggak masalah kalau itu bisnis itu modal dari orang tua atau bisnis itu kita nggak mulai dari nol, emang kita udah punya relasi dan emang kan itu berarti kalau kita nggak punya relasi kan keuntungan bagi kita nggak usah capek-capek lagi bangun ini bangun itu, tapi kan kita udah ada relasi, berarti kalau kita manfaatin. Yang penting kalau bisnis itu kita jangan mainnya bersih, maksudnya jangan ya kan ada juga yang bisnis bisa kalau apa namanya kita masuk proyek ini harus ada pihak itu kan nggak ada. Saya juga tahu kayak gitu kan, bapak saya kan juga teknik sipil, seorang teknik sipil di proyek bahkan proyek negeri atau swasta. Emang kalau di negeri potongannya banyak kayak gitu ya. Dan mungkin dari salah satu saya nggak mau nerusin bapak karena ya itu kalau kita nggak kuat imannya mungkin kita tergoda dia korupsi dan lain-lain ya.
Kalau kita memang kalau di dunia kayak gitu, kalau kita nggak mau ngelakuin itu, kita nggak punya teman, malah kita dijauhin. Nah gitu kan. Ngomong-ngomong tentang persaingan nih kak, kan pas itu di luar sana tuh ada yang masih ada yang punya usaha yang kayak kakak. Nah, gimana sih kakak untuk menyelesaikan kayak persaingan yang ketat di luar sana? Kayak pasti tuh kita tuh merasa kayak iri, insecure gitu tuh, kita tuh harus gimana nih kak tentang persaingan yang ketat di luar sana? Ya, kalau persaingan mungkin kalau awal-awal dulu saya pikirnya gini kok, usaha saya agak ini yang di sana amin. Mungkin saya juga awal-awal punya pikiran kayak gitu, tapi ternyata pikiran kayak itu malah yang mengganggu saya. Jadi kalau kita bicara kata persaingan, berarti kita juga harus bisa kelebihan dari produk kita apa kita harus tunjukkan. Mungkin kalau makanan mungkin banyak kebab, berarti yang beda dari kita apa? Kita satu sama franchise-nya sama, tapi rasa belum tentu sama. Jadi kita harus bisa bulan produknya kita apa. Di Brewpori pun juga. Kalau di Brewpori malah saya anggapnya nggak ada persaingan. Masalah persaingan ini biasanya kurang, malah saling membutuhkan kalau petani Brewpori. Mungkin ada sempat kemarin ramai juga, jadi yang terpesaing Brewpori itu gara-gara barang banyak. Dia sebenarnya alur dan lain-lain itu dari komunitas sudah ada, tapi dia menjelongi harga. Jadi misal standar harga kita masuk ke resto 18.000, atau dia jual 10.000, 12.000. Padahal kalau saya sendiri, kalau emang saya nyetori sayur itu, kalau udah ada yang nyetori, saya tanya dulu itu yang nyetori siapa. Kalau nggak ada, saya nggak masuk, saya nggak mau rusak pasar. Nah, gitu. Terus kalau misalnya mereka terima masalah, saya koordinasi dulu sama yang satunya. Saya tanya apa emang kurang pas nggak bisa masuk ke situ, apa nyetori ke situ. Kalau emang kurang ya saya bantu, nanti kita buat jadwal kayak gitu. Kalau ya kayak gitu, kalau saya sendiri menyelesaikan persaingan. Kalau di tahu sendiri di Semanggi itu pasar Tiwon tempatnya kebab banyak banget, bahkan ada 10 lebih di sana kebab. Tapi ya alhamdulillah, kalau saya anggapnya nggak saingan besar ya. Soalnya kalau produk saya beda. Soalnya pernah ada yang datang ke saya, ternyata itu salah satu pemilik satu ya di sana. Itu dia kelihatannya juga mancing. Mana masuk persaingan gini kayak gitu. Terus kalau saya prinsip saya gini, kalau saya usaha, saya nggak akan datangi usaha yang sama dengan saya, jajan yang sama, tempat yang sama. Jadi kalau misalnya saya sendiri kan punya usaha kebab, jadi saya nggak setelah saya punya, saya nggak jajan ke kebab-kebab yang lain. Takutnya nanti jatuhnya saya ganggu mereka. Yaitu tadi saya katanya nabur itu jadinya tutup usaha. Saya jajan kebab cuma pihak teman saya yang saya kenal kayak gitu. Jadi saya benar-benar jaga. Jadi kayak gitu itu emang kadang berpengaruh kayak fitnah-fitnah yang datang. Jadi saya jaga biar gak ada fitnah kayak gitu. Soalnya pengalaman itu tadi sering nanti dituduh, oh kamu jajan punya aku kok dari usaha jadi sepi. Biasanya kadang ada model-model kayak gitu. Makanya prinsip saya usaha saya sama, kalau saya nggak kenal sama dia, saya nggak jajan gitu. Nanti takutnya ya itu tadi banding-bandingin rasa, banding-bandingin itu. Prinsip saya udah khawatir ya udah produk saya. Kalau saya tahunya paling nanti dari konsumen cerita, mas saya jangan bang sana rasanya gini, mas saya di sana kabarnya gini. Jadi saya tahunya dari konsumen kan nggak mungkin bohong, nggak mungkin ngada-ngada kayak gitu. Kalau saya memang terbuka, misalnya kebab saya rasanya kulitnya kan begini ada tangan manusia kan kadang nggak ini kan. Kalau rasanya emang nggak sesuai saya ganti. Jadi kemudian saya menyiasati persaingan pasar kayak gitu. Jadi jangan sampai pelanggan itu kecewa. Kalau saya juga kalau ada masalah begini, oh ternyata ada ini, saya ganti kayak gitu. Oh gitu guys. Nah
ngomong-ngomong lagi nih tentang modal awal selain niat nih sebesar berapa sih Kak untuk usaha kebab dan hidroponiknya modal awal-awalnya gitu? Kalau hidroponik dulu soalnya juga nyicil belinya. Jadi kalau saya dapat modal ini saya berikan, baru berikan ini saya berikan. Jadi mungkin kalau saya buang kebun itu ya, kalau dana pribadi yang kuat ya sekitaran ya puluhan lah. Tapi saya nggak langsung langsung saya bangun langsung usaha itu enggak. Jadi nyicil. Jadi kalau kita ya kan nyicil nanti kan ada aja. Jadi ada proyek tadi hasil dari proyek tadi bisa beli ini. Jadi kan itu di kebab mungkin sudah ada bantuan campur tangan modal dari kakak juga. Jadi saya punya sekian dari kakak dari sekian gitu. Jadi kalau kita alhamdulillah saya bersyukur ya karena keluarga mensupport jadinya dimodalin itu tadi gitu. Jadi kalau bisa ya kita kalau mau emang kita niat itu ya kalau bisa kita bantunya keluarga dulu. Jadi nanti kalau gagal atau dan lain-lain kita kalau mau ganti dan lain-lain kan nggak kena juga akibat dan lain-lain kayak gitu. Jadi ya kalau keluarga sendiri kan kalau kita belum punya jadi nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau kita udah berani main di bank dan lain-lain kita sudah tahu konsekuensinya sendiri kayak gitu. Jadi ya nggak usah terlalu kalau kita adanya itu ya kita itu dulu, jangan langsung paksain kayak gitu. Kalau kita malah dipaksain mah ada jadi ya nggak kita tahu kan jadi malah kepikiran juga. Oke, berarti dari orang terdekat dulu ya kan kalau itu modal. Nah ini nih pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu nih, tips menjadi wirausaha yang sukses dan di masa waktu muda itu gimana nih Kak? Tips and triknya nih, tips and triknya. Ya kalau wirausaha tadi kita kalau tips atau trik ya tadi kita niat dulu, niat dan habisnya kita niat itu kita wujudkan, kita eksekusi. Kalau kita kan niat-niatan nggak dieksekusi kan juga sama aja juga. Nah, kita eksekusi, kita belajar, kita pelajari. Jadi mulai dari nanti plus minusnya apa kita harus cari tahu sendiri jadi untuk meminimalisir kerugian. Kalau kita langsung ya kita belum tahu plus minusnya ini minusnya ini nanti kalau pas kita mulai langsung melejit nanti biasanya nanti kagetnya nanti pas kita tahu itu nanti kaget. Nah itu malah jadi rusak mental juga. Kita belajar banyak kita kumpul sama orang-orang yang kalian tuju. Kalau saya di hidroponik ya saya gabung hidroponik. Jadi ada semangatnya si mas itu udah punya kebun. Jadi saya juga kebun kembali kan harus bisa bikin kebun. Kalau kalian mau namanya di komunitas di misalnya lele ya kita komunitas lele. Kalau kalian passionnya di bidang berusaha di event organizer ya kalian belajar atau gabungkan orang-orang yang itu tadi diajak gitu. Jadi malah kita langsung gabung kayak gitu. Jadi ikutan kalau ada kata-kata kalau kalian mau sukses ya kalian harus ikut sama orang-orang sukses memang ini bisa buat ini. Tapi kalau kalian punya geng atau punya teman-teman yang mungkin agak ini kalian beda ya kalian jangan keluar. Kalian nanti jadi pembeda. Jadi kalau teman-teman kalian kalian beda, teman-teman kalian jangan ditinggalin juga. Tapi ya kalian di situ nanti lama kelamaan si mereka juga akan mengikuti. Kalian nggak bisa mikir kayak gitu. Ya mungkin dulu di IPA 3 mungkin terkenal di kantor atau di kelas saya dulu. Dari guru-guru memang nggak tahu dulu gimana suasana kelasnya orang-orangnya. Tapi dari dulu ada salah satu guru yang pernah bilang ya mungkin karena jengkel, tapi karena jengkelnya itu dia dia percaya kalau saya dan teman-teman itu pasti akan sukses salah satu nanti, entah itu di bidang apa aja, tidak hanya di bidang akademisi atau usaha dan lain-lain, pasti itu saya salutnya
sama dari guru-guru SMA sini, hari ini kalau muridnya ada ini cerita langsung didukung dulu kayak gitu. Dulu mungkin dulu saya masuk sini tuh juga agak ini nggak sesuai harapan saya, jadi nggak senang. Nah, ya terus saya kalau saya kayak gini terus ya berarti saya nyerah ke keadaan. Terus saya itu sama teman-teman itu dulu bikin organisasi mungkin di luar ini apa supporter. Kan dulu kan di sini kalau futsal tanding anak-anak dukung, ya SMA lain kan apa namanya kayak ada gengsi antar SMA. Jadi bikin seneng. Saya bikin seneng itu. Saya bikin itu namanya bikin Balkosa, masih ada. Dengan pada supporter buat SMA sini, buat dukung entah event atau apa aja di SMA. Terus saya kan dulu suka media. Saya dulu sama Pak Wisnu bikin media juga, media Balkosa. Tapi mungkin sekarang enggak, ini ya mungkin dari Pak Kepala Sekolah atau ya kan bisa dijagain lagi Pak, mungkin sekarang perkembangan teknologi dari HP bisa edit. Zaman saya dulu kan edit masih pakai PC, mungkin kendalanya teman-teman itu. Sekarang kan edit udah pakai HP, aplikasi udah banyak, mungkin udah bisa dikembangin itu. Mungkin di YouTube-nya media Balkosa viewernya juga banyak, jadi kegiatan-kegiatan di SMA itu yang bikin saya senang. Jadi kalau saya bisa senang di situ, di lingkungan itu, jadi kita juga bisa berkembang. Jadi berarti kalau kadang ya itu tadi, jadi nggak mau masuk ke SMA sini, karena saya ada bikin mental drop juga. Nah, kalau saya dulu ya itu, kalau saya biar saya senang, biar saya ada semangatnya, saya bikin yang bikin saya senang, sama teman-teman gitu. Jadi teman-teman mungkin kalau di pelajaran dulu agak ini, tapi kalau bidang organisasi di bidang ini dan punya spesialisasi masing-masing, ada yang di desain sendiri sekarang ya dari teman-teman dan main juga di kuliah desain kayak gitu. Jadi ya ya akademisi penting, tapi akademisi itu penting kalau dari saya ya kalau kita nggak bisa di akademisi ya jangan menyerah. Kalau misalnya nilai kita jelek ya kita juga berusaha dulu, jangan nyerah ya akademisi semaksimal kita lah. Tapi kalau kita punya bakat yang lain ya kita harus cari itu, kalau memang kita nggak ada di sisi kita kurang. Nah, oke teman-teman, jadi menjadi wirausaha yang sukses yaitu kita harus belajar, terus menggali pengalaman, terus kita juga bergabung bersama orang-orang yang sudah punya pengalaman ya Kak. Nah, makanya kita tuh harus belajar dari pengalaman orang-orang sekitar kita tuh, karena pengalaman adalah guru terbaik untuk kita nanti. Oke teman-teman, akhirin saya Zahira Intan Azhara untuk mengakhiri SMA Podcast pada hari ini. Terima kasih untuk Kak Evan, terima kasih atas pengalaman-pengalamannya, terima kasih atas segala bentuk resep tips and triknya, terima kasih untuk waktu dan tenaganya Kak Evan. Dan untuk teman-teman terima kasih. Saya Zahira Intan Azhara, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya di SMA Podcast 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.